Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Anjarsari dari Informatika E dengan NIM D021957. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang metode getter dan metode center dan effort loading method, metode konstruktor, inheritance atau penggunaan keyword extends. Visibility yaitu default, private, protected, dan public. Sedangkan yang di interface itu ada penggunaan keyword implementance. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang metode getter dan metode center. Pertama, kita buka aplikasi NetBeans. Assalamualaikum. Di sini ada dokter. Kalau kamu sini silakan bikin. Kamu kebetulan kota. Jadi kalau tidak ini tidak ada. Aku yang pertama. Asal kamu nama teman-teman. Kita tunggu beberapa menit lagi, NetBeans-nya masih loading. Mengenai pemrograman berorientasi objek. Saya akan membahas metode getter dan center. Nah, di sini NetBeans-nya sudah terbuka. Sebelumnya getter dan center itu, metode ini berfungsi untuk langsung bisa memanggil nilai atau data dari sebuah tipe data privat dalam kelas yang dibuat. Cara ini sangat cepat dan simpel. Getter fungsinya itu untuk menampilkan karena bertipe void, sedangkan center untuk menginput. Contohnya, di sini kita akan membuat kelas. Di sini saya akan membuat kelas Uni 1 dan kelas Uni 2. Di dalam kelas ini yang saya buat nanti itu terdapat filelet dan metode yang bercetak. Sebelumnya itu kita file new project. Setelah itu kita pilih Java Application, next. Di sini kita jangan mencek listnya. Setelah itu kita finish. Maaf, terjadi kesalahan. Saya ulang, Java Application, baru next. Di sini project name-nya kita ganti. Di sini saya ganti dengan nama program 1. Setelah itu kita finish. Setelah itu kita membuat source package-nya dulu. Sini kita klik kanan, new, baru Java Packs. Di sini saya kasih namanya package-nya itu Anjar. Terus kita finish. Setelah itu kita akan membuat 2 kelas dengan cara kita mengklik ini, baru new, terus Java class. Sudah itu di sini saya kasih nama kelasnya itu seperti tadi Uni 1. Terus kita finish. Setelah itu kita membuat kelas 1 lagi.
Sama contohnya tadi, kita klik lalu new Java class. Sini saya kasih namanya Uni 2. Terus finish. Setelah itu di sini kita hapus yang komentar-komentarnya ini, kita hapus. Di sini juga kita hapus. Ini kita hapus. Terus kita akan mulainya di sini. Setelah kita membuat kelas, di sini kita akan memulainya. Saya di sini memulai. Di sini privat string warna ini kita privat. Baru kedua privat double panjang. Baru privat double lebar. Terus di sini public void cetak variabel terus di sini saya saut lalu tab. Sini warna tambah warna lalu kita saut lagi, baru kita tab. Sini panjang tambah panjang tambah sentimeter. Baru kita saut lagi tab. Setelah itu lebar tambah lebar tambah sentimeter. Baru saut lagi. Sini di dalam kelas program Uni 1 terdapat metode main dan variabel. Di sini kita akan pendelegerasian kelas Uni 1 dan Uni 2 untuk supaya saling menghubungkan. Sini PSFM lalu tab. Kemudian di sini untuk supaya bisa kita memanggil yang di kelas 1 ini, kita kasih sama atau Uni 1. Di sini kita tulis Uni 1. Terus di sini misalnya saya ingin meja sama dengan
new uni ini adalah objeknya. Ini satu, ini. Terus di sini meja, warnanya sini meja warnanya saya kasih warna merah. Sini sembarang kita mau pakai warna apa bisa. Terus di sini lagi meja titik panjang. Panjangnya itu saya kasih 45.5. Lalu meja lebarnya itu saya kasih 23,5. Baru meja sini cetak variabel. Nah, di sini mengapa di sini terdapat error? Karena di dalam kelas kontak atau unit 2 ini, kelas 2, private visibility-nya cara agar dapat mengakses private tipe data dengan menggunakan getter and center. Caranya itu kita ke sini, lalu kita mencari ruang yang kosong. Sini. Lalu kita klik kanan. Setelah klik kanan kita pilih insert kode. Setelah itu kita pilih getter and center. Setelah itu select all. Setelah select all kita pilih generate. Nah, di sini sudah. Terus kita kembali ke kelas 2 atau unit 2. Terus di sini yang error kita hapus. Sini yang kedua kita hapus. Itu tadi yang saya lakukan itu agar secara otomatis membuat metode get dan set sesuai variabel yang telah dibuat. Terus di sini meja dot kita set panjang. Panjangnya itu saya kasih 45,5. Terus meja set lebar. Set lebarnya itu saya kasih 23,5. Terus warnanya meja set kita pilih set warnanya itu saya kasih merah. Kalau selanjutnya kita masuk baru sini saya pakai double hasil panjang sama dengan meja dot di sini get panjang. Lalu sini saut lalu tab di sini
panjang tambah hasil panjang Nah, di sini dengan menginisialisasi variabel objek, maka akan muncul get dan set sesuai variabel set untuk menentukan nilai dan get untuk mencetak. Untuk get sendiri, bisa dibuatkan variabel baru yang isinya adalah getter dari variabel di kelas uni. Saya akan meng-run-nya. Ini kita run. Kita tunggu. Nah, ini adalah hasil run-nya. Warna tadi itu saya kasihkan merah dan panjang 45,5 dan lebarnya itu 23,5, dan yang saya mau meminta untuk menampilkannya itu panjang. Sini panjang munculnya 45,5 dan run-nya adalah hasilnya betul. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang bagian overloading method. Overloading method itu adalah sebuah pendeklarasian jika terdapat metode dengan nama yang sama, tetapi menggunakan variabel dan parameter yang berbeda. Dipisahkan dengan blok, kurung kurawal, dan kurung penutup. Di sini saya akan membuat dua kelas dengan namanya itu saya bebas, kita terserah mau pakai apa. Di sini saya akan membuat pertama saya buat project. Kita pilih Java Application. Terus kita next. Di sini saya kasih nama program 2. Terus kita finish. Sini kita bikin source package-nya dulu. Kita klik kanan, new Java package. Saya kasih nama Wahyuni. Baru finish. Setelah itu kita buat kelasnya dengan mengklik kanan, new Java class. Terus di sini namanya saya kasih Sari 1. Terus finish. Terus yang kedua kita buat lagi Sari 2, kita finish. Terus ini dihapus. Komentar-komentarnya dihapus. Di dalam kelas latihan 1 atau Sari 1 itu di sini terdapat metode dengan nama yang sama tetapi variabel dan parameternya yang berbeda. Saya akan membuat contohnya. Di sini int dan saya pakai perkalian, int perkalian, baru int angka 1, int
angka 2, INT angka 3. Terus di sini INT hasil sama dengan angka 1. Di sini kan perkalian, jadi kita menggunakan perkalian angka 1 dikali angka 2 dikali angka 3. Kemudian di sini, maaf, ini salah, saya salah. Ini vektor hasil angka 3. Ini hasil. Terus yang kedua, saya ingin membuat yang beda. So, di sini saya kasih nama string biodata mahasiswa sini string nama string name string prodi string prodi baru di sini string biodata sama dengan nama name prodi. Di sini saya tadi salah, seharusnya saya pakai tambah baru di sini saut nama
Setelah itu kita akan masuk ke yang seri 2 atau yang ke mainnya. Di sini programnya tidak error karena dipisahkan oleh blok, dan walaupun nama metodenya sama. Di kelas program seri 1 terdapat main method dan variabel objek dari kelas latihan 1 atau seri 1. Di sini kemudian kita tab, kemudian di sini seri 1 kelas seri 1 sama pakai angka aja, angka sama dengan new seri 1 global hasil A angka sini 22 11 saut hasilnya ditambah hasil A, ini hasil A, kemudian sini string biodata sama dengan biodata salah masuk biodata di sini nama, Wahyuni Anjasari 6319527 3. Di sini
system of things. Hasil tambah Baik, di sini saya akan mencoba mengeran variabel kelas menjadi objek dari kelas latihan untuk menggunakan metode overloading. Tadi kita cukup mengetik titik di kelas, maka akan muncul metode yang telah dibuat di kelas latihan 1, tinggal dimasukkan angkanya. Saya akan mencoba mengeran. Nah, ini adalah hasil runnya. Ini nama Yunian Jasari, NIM, Denol, Prodi, dan hasilnya ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian metode konstruktor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode konstruktor, merupakan metode khusus untuk pembuatan suatu objek yang digunakan untuk mempersiapkan data untuk objek. Di sini kita akan membuat kelas 2. Untuk kita buat project dulu. Pilih Java application, lalu next. Setelah itu di sini saya kasih nama program 3. Setelah itu finish. Di program 3 ini saya akan membuat short pack-nya dulu. Kita new, terus Java pack. Sini saya kasih nama kelasnya Uni 1, terus finish. Terus yang kedua sini kita kasih buat kelas, kan tadi kita udah buat shortpack, jadi kita new Java class. Setelah itu di sini saya kasih nama hanya kelas 1 finish. Setelah itu kita buat lagi salah. Kelas 2. Setelah itu finish. Di sini kita hapus komentar-komentarnya. Di sini string warna sama dengan string warna, baru string harga, string merek,
string ukuran RAM, baru string warna, dan terus string prosesor. Kemudian di sini public void setup, jadi south tab warna di dalam kelas program kelas 1 terdapat metode main, variabel, objek kelas 1, dan data untuk file-file dari kelas 1. Selanjutnya itu di sini. Laptop.
Di sini dilihat sangat sederhana. Di kelas program kelas 1 di sini diinisialisasi metode konstruktor default. Maksudnya metode yang telah disediakan oleh NetBeans, tapi kita juga bisa membuat sendiri metode konstruktor dan akan menjadi sipil dari biasanya. Caranya itu dengan sini kita cari ruang yang kosong, lalu kita klik kanan, insert kode. Di sini kita pilih konstruktor, terus kita pilih select all, generate. Setelah itu kita di sini akan terlihat bahwa di sini dia menggunakan disk. Ini menggunakan disk terdapat dua variabel dengan nama yang sama tapi warna yang berbeda. Untuk memastikan variabel ini dari flat class, maka ditambahkan kata disk. Bisa juga diubah parameter dan kata disk dihilangkan. Kita bisa juga tidak menghilangkan. Kita bisa juga tidak menggunakan kata disk. Tapi di sini saya menggunakan kata disk. Selanjutnya, di sini ada error. Di sini ada error karena program tidak mengenal metode konstruktor tanpa parameter. Jadi di sini kita hapus. Di sini kita kasih masuk warnanya, misalnya biru. Harganya itu misalnya 5 juta. Terus mereknya itu Asus. Terus RAM-nya itu misalnya 8 GB. Dan prosesornya itu Intel. Hasil sudah selesai. Kita lihat. Nah, ini adalah hasil runnya dan hasilnya adalah berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang add step. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang keempat, yaitu tentang extend. Extend adalah sebuah statement untuk mewarisi kelas parent ke kelas lainnya, tapi kelas parent hanya bisa dibuat satu. Di sini saya akan membuat 4 kelas. Pertama itu kita buat projectnya dulu. Pilih Java aplikasian seperti biasanya. Ini saya kasih nama gram 4 finish. Di sini kita membuat buat kelas, buat source-pack-nya dulu. Kita klik kanan, new, baru Java Packs. Terus di sini saya kasih nama Wahyuni.
di finish. Setelah itu ini kita klik new, kita buat kelas. Di sini kita Java kelas. Di sini kita buat kelas. Penduduk. Kita buat kelas. Di sini saya akan membuat 4 kelas. Siswa. Dan satu lagi kelasnya di penduduk. Kita masuk di kelas pertama atau penduduk. Ini kita hapus. Setelah itu di dalam kelas mahasiswa kita dibuat feed baru. Kita masuk ke kelas mahasiswa. Di sini kita membuat feed baru berupa NIM dan metode cetak.
dan terus dan berfungsi jam 1. Fungsi super di sini adalah untuk merepresentasikan objek dari kelas induk. Kelas induk yang dimaksud adalah kelas parent, yaitu kelas penduduk. Di dalam kelas selanjutnya saya akan masuk di kelas dosen. Di dalam kelas dosen ini isinya sama dengan kelas mahasiswa. Ini yang ini kata kan sudah purakaan ya itu ini contohnya tuh lagu Indonesia dan air. Oh, kira namanya gitu. Selanjutnya di main kelas, kita bisa mengakses semua isi kelas parent dan kelas kill dengan membuat variabel objek.
Sini saya akan mencoba hasil run-nya. Nah, ini adalah hasil run-nya. Yang nama tadi adalah Winanjasari, NIK, dan NIM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang visibility. Semua yang ada di dalam kelas atribut dan metode disebut member. Biasanya akan ada tingkatan akses yang disebut modifier. Pada hubungan internet, semua member di dalam kelas induk akan bisa diakses oleh kelas anak subkelas kecuali member tersebut diberikan modif privat. Sini saya akan mulai membuat contohnya. Sini sebelumnya saya sudah membuat kelas, yaitu saya membuat package sourcepack ada 2. Sourcepack pertama itu di sini ada 2 kelas dan sourcepack package itu ada 1 kelas. Jadi saya akan membuat di kelas pertama. Itu Kak, kalau mau masuk di sini saya akan membuat terus di sini
Nah, publik ini artinya untuk bisa mengakses semua kelas. Terus sedangkan nomodifier hanya kelas dan dalam package yang bisa mengakses. Sedangkan ini protect stats, dia hanya bisa diberikan ke member, dan metode yang bisa mengakses hanya kelas dan dalam package. Sedangkan privat di sini hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Selanjutnya saya akan codingan di kelas 2. Sini kita hapus. Sini saut kita hapus, terus ke sini. Sini kita pilih alamat.
Kemudian saya lanjut ke kelas ini, saya hapus. Oke, di dalam kelas kotak kita akses secara default filenya, dan saat kita mengakses dari kelas yang sama, yaitu di dalam kelas 1 kita akses secara default file-filenya, dan saat kita mengakses dari kelas yang sama, yaitu kelas 1 dan kelas 2, tidak ada error, tetapi di kelas 1 dan 2 Java ini di luar paket akan error karena akses default hanya bisa diakses dalam paket yang sama. Kemudian di dalam kelas 1 diakses public variable. Hasilnya semua kelas dan kelas di luar
di luar package bisa mengakses variabel. Kemudian bisa diakses semua kelas, subkelas, dan di luar package modifier protected hanya bisa digunakan di member dan method saja. Kemudian di sini privat hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Hasilnya semua kelas di luar kelas latihan yang sama mengakses kelas latihan akan error. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan menjelaskan tentang interface. Di sini interface memiliki tubuh pada metode-metodenya. Metode interface tersebut harus diimplementasikan dalam kelas turunannya. Tidak di dalam interface deklarasi variabel memiliki atribut final sehingga bersifat absolut. Ciri-cirinya itu ada dua. Yang pertama itu metodenya tidak memiliki body, yang kedua itu value-nya final access, dan yang dijabarkan di dalam NetBeans. Kemudian di sini saya akan membuat dua project bebas namanya. Sini kita buat project dulu, new project, klik kanan, new project, baru pilih Java application. Baru di sini klik misalnya new finish. Setelah itu saya akan membuat dua interface. Sebelumnya kita buka di source package. Kalau ingin membuat interface new, di sini Java interface. Di sini misalnya inter 1, lalu finish. Kemudian saya buat lagi satu ya. Inter 2, kemudian finish. Setelah itu saya masuk ke inter Java dan masukkan kemudian itu di sini saya masukkan metode tanpa body dan final valid. Sini kita hapus. Ini dihapus. Baru publik double, hitung luas, hitung
luas, kemudian publik, double, hitung, keliling, kemudian saya akan membuat lagi backtest di inter 2. Di sini saya hapus dulu komentar-komentarnya. Kemudian di sini void, ini saya ketik void cetak info, kemudian di sini saya akan membuat kelas biasa. Kita new, baru Java class. Di sini kasih nama misalnya kelas 1, baru finish. Dan di sini dihapus. Di sini kita ketik implements inter 1, inter 2. Kemudian di sini kan error, jadi di sini kita klik kanan. Di sini kita klik, lalu kita pilih implement all abstract methods. Nah, di sini kita membuat variabel. Kita membuat variabel misalnya double cc, baru double luas, double keliling. Kemudian sini kita hapus. Sini kita hapus. Kita hapus, lalu di sini kita ketik luas sama dengan sisi kali sisi, baru background luas, kemudian
sisi kali sisi, di sini kali sisi. Di sini sisi kali sisi. Kemudian di sini juga kita hapus. Kemudian di sini kita ketik luas sama dengan sisi kali sisi kali keliling sisi kali di sini. Sorry, di sini saya salah. Ini seharusnya keliling sama dengan, misalnya saya kasih 6 kali sisi, kemudian kita retrum, kita retrum, baru luas 2. Itu di sini kita hapus saja. Sini kita buat lagi kelas baru dan buat main method dan masukkan codingan di bawah ini dan run. Kita buat kelas baru lagi. Sini kita hapus. Ini kita akan membuat kelas lagi, saya sebelumnya salah. Baik, di sini tadi saya ada kesalahan, saya lupa membuat package-nya. Jadi di sini saya membuat ulang package-nya saja. Langsung saja new Java package. Sini Java package-nya saya kasih nama Anjar. Terus finish. Di sini saya membuat internya ulang lagi. Java inter. Misalnya inter 1. Terus saya membuat lagi
Inter 02. Tadi kan saya sudah membuat inter, tapi saya lupa membuat package-nya. Jadi di sini saya tinggal mengcopy saja hasil codingan tadi yang saya ketik. Sebelumnya ini saya hapus dulu. Sini saya ketik aja. Sini saya ketik saja, masuk ke sini, ke inter 01, karena tadi kan saya sudah. Nih, lalu saya mau copy dari inter 2 yang sudah saya buat tadi ke inter 02. Ini dihapus dulu. Sini. Setelah itu saya akan membuat kelas biasa new Java class. Sini saya kasih kelas 3 kelas 03. Ini sini dihapus. Di sini saya juga bisa copy dari kelas ini. Sini. Kelas 03 bakat. Sini saya bisa mengcopy saja. Karena tadi saya sudah buat, terus saya lupa membuat package-nya. Jadi di sini saya mengcopy, saya copy, terus saya kasih masukkan ke sini. Salah. Sini.
Sini kan tadi saya error karena tadi itu kelas 1, maka sini sekarang kelas 3 karena di sini sudah saya ganti kelas 3. Setelah itu kemudian saya membuat kelas baru lagi. Sini kita hapus saja. Lalu kita membuat kelas baru lagi. New Java class. Ini yang kelas yang terakhir, main. Terus finish. Itu di sini kita hapus. Tadi saya sudah buat. Sini saya sisa mengcopy saja. Saya hapus. Sini. Terus itu juga baik, dulu dan jadi ya orang aku bilang Sini kelas 01. Ini kelas 01 baru inter. Tetapi di sini PSFN lalu tab. Setelah itu kelas 01 inter new kelas 01 sekarang di sini terus 3. Setelah itu di sini inter sisi inter titik sisi sama dengan 6, baru saut tab, baru luas tambah inter hitung luas baru saut lagi. Sudah itu keliling terus tambah inter di hitung keliling
Nah, di sini kita telah selesai. Maka saya akan mencoba melihat hasil runnya. Kita run. Nah, ini hasil runnya. Nah, di sini adalah hasil runnya. Di sini interaccess baru sama dengan new interaccess. System out print baru hitung keliling. Itu yang tadi buat kita di kelas mainnya. Penjelasan dari saya, tutorial ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.